Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk menangkap atau sampling invertebrates yang tergolong dia itu fauna tanah dan aktif bergerak. Jadi di sini kita sudah masuk ke bagaimana cara metode sampling untuk fauna yang kita khususkan adalah dari golongan invertebrate atau fauna yang tidak bertulang belakang dan juga dia aktif di permukaan tanah gitu. Jadi di sini capturing ground active invertebrates. Nah, saya tidak akan menjelaskan ya. Jadi fauna tanah itu ada apa saja, yang jelas sangat banyak sekali ya. Yang terutama tergolong invertebrate dan invertebrate apa, lalu apa saja anggota dari invertebrate itu tentunya sudah dipelajari. Banyak sekali kalau seumpamanya kita sampling fauna yang ada di tanah itu sepertinya tidak terlihat, tetapi ternyata kalau kita menggunakan teknik sampling yang tidak langsung, misal ya dengan nanti ada beberapa teknik sampling yang langsung maupun tidak langsung, itu sangat beraneka ragam sekali. Seperti yang sebelah kanan ini contoh beberapa hasil sampling, dan di observe di bawah Microsoft Stereo itu ada banyak sekali anggota invertebrate-nya, baik itu dari ini ada Collembola, terus juga ada millipede, terus juga ada Acari, dan banyak sekali. Nah, di sini diberikan introduction, ada beraneka macam gitu, ada wide range of invertebrates yang dia itu hidup di permukaan tanah, yang dia berasosiasi atau di permukaan tanah atau hal-hal yang berasosiasi dengan upper layer dari soil. Kan misal tidak tepat di permukaan tanah, tetapi di atas tanah itu misal ada leaf litter, terus juga ada batu dan lain sebagainya, itu dia bisa digolongkan ke surface ground active animals itu tadi. Nah, untuk yang ground active invertebrates itu can be found. Nah, di sini sudah lebih spesifik, di atas permukaan tanahnya itu di permukaan tanah ya, bukan di atas permukaan tanah. Kalau di atas permukaan tanah itu dia ngambang gitu. Nah, di permukaan tanah itu dia bisa ditemukan ada di berbagai macam tipe substrat ya. Ada yang di tanahnya langsung, terus juga ada di antara leaf litter atau seresah ya, terus juga ada di mungkin di bawah kayu yang sudah tumbang, terus juga ada di batuan, terus ada di wood or dung atau kotoran, dan juga ada juga yang dia itu tinggal atau istirahat di permukaan dari tumbuhan-tumbuhan bawah. Nah, itu semua digolongkan dalam ground invertebrates, yang dalam hal ini nanti kita akan mentarget yang active movement. Jadi dia invertebrate yang tergolong soil invertebrate dan dia motil. Nah, ada beraneka macam teknik sampling untuk menangkap ground active invertebrates, tetapi di sini kita hanya akan mencoba mempelajari dua teknik sampling yang sangat terkenal dan sangat familiar ketika dalam prakteknya di penelitian itu sering digunakan gitu. Yaitu ada hand searching methods atau hand collecting, dan juga ada pitfall traps. Nah, mungkin ini tidak asing juga, beberapa mata kuliah sebelumnya mungkin sudah membahas tentang hand searching maupun pitfall traps, tapi nanti kita akan jauh lebih mendiskusikannya lebih dalam gitu, berkaitan dengan ada beraneka macam dan hal-hal penting yang harus diperhatikan gitu. Mungkin nanti akan ada informasi baru dan harapannya bisa diramu sehingga informasi yang diperoleh akan lebih lengkap. Kita akan mulai dari hand searching dulu sebagai metode yang direct sampling. Jadi di sini ada direct sampling sama yang indirect. Jadi kalau direct sampling itu kita menangkap langsung atau active sampling, sedangkan yang passive sampling itu kita meninggalkan trap atau dengan menggunakan kamera dan lain sebagainya. Kalau kamera trap ya maksudnya, itu kita tidak menangkapnya secara langsung, tetapi kita menangkapnya secara tidak langsung gitu dengan menggunakan peralatan. Nah, di sini untuk yang active sampling, direct sampling methods yaitu hand searching, yaitu merupakan salah satu cara sampling yang
efektif, dia tergolong efisien, bukan efektif, tapi dia tergolong efisien, yaitu berurusan dengan waktu yang digunakan akan jauh lebih less time consuming gitu. Jadi ketika kita menggunakan hand searching ini, kita akan lebih efisien karena tidak memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan beberapa teknik sampling yang nanti tergolong yang indirect sampling method. Nah, di sini ya tujuannya adalah untuk mengkoleksi as many species as. Jadi tujuan dari hand searching itu adalah mengkoleksi sebanyak mungkin spesies ya, spesiesnya, tetapi bukan the number-nya. Jadi mengkoleksinya itu adalah keanekaragamannya itu sebanyak mungkin, tetapi jumlah individu untuk setiap spesies itu tidak sebanyak mungkin gitu maksudnya. Jadi dia sebisa mungkin mengambil spesies yang berbeda dan tidak mengambil spesies yang tergolong sama dalam jumlah yang besar. Nah, keuntungan dari kita menggunakan direct searching ini, ya, hand searching ini, yaitu adalah kita bisa memilih dan memilah gitu. Jadi kita bisa menerapkan selective sampling. Maksudnya apa? Kan kalau seumpamanya kita meneliti, itu biasanya kita tidak broad range taksa, tetapi spesifik taksa yang kita target. Misal di sini kan invertebrates itu kan banyak sekali kan anggota invertebrates itu, mulai dari porifera sampai ke arthropoda. Jadi banyak sekali dan kita itu mau meneliti mana? Apakah kita mau meneliti misal ya arthropoda kah? Nah, arthropodanya apakah dia hanya insekta kah? Apakah arachnid kah? Apakah semuanya? Itu kita bisa menseleksi gitu. Jadi tergantung nih, oh ini masuk ke dalam taksa A yang saya target, maka saya sampling. Ketika kita melihat yang lain masuk ke bukan taksa yang kita target, kita tidak kita ambil gitu. Jadi kita biarkan saja. Nah, itu adalah selektif yang dimaksud di sini. Nah, dengan hal ini nantinya tentu kita tidak perlu lagi less time consuming-nya itu tidak hanya urusan ketika kita ngambil, tetapi ketika kita mensortir gitu. Ketika mensortir itu maksudnya sampling-nya sudah selesai, sampelnya sudah kita dapat. Nah, kita kan harus memilih dan memilah tuh, mengelompokkan, mengklasifikasikan gitu. Jadi ketika menggunakan hand searching ini langsung spesifik target taksa yang kita peroleh tanpa memperdulikan yang lainnya gitu. Nah, tentu ketika menggunakan hand searching Pung, itu bukan berarti kita hanya menggunakan tangan kosong. Coba bayangkan saja kalau seumpamanya kita menggunakan tangan kosong ya tentu sulit itu untuk menangkap hewan-hewan yang tergolong invertebrate gitu. Nah, saya lebih banyak bekerja di arthropod, jadi nanti lebih banyak kita akan arahkan diskusi kita ke arah ke taksa yang filum arthropoda tersebut. Nah, film arthropoda nanti teman-teman juga harusnya sih sudah tahu, tapi nanti mungkin akan kita pelajari lebih lanjut. Yang jelas ketika hand searching itu kita menggunakan beberapa alat bantu sehingga kita bisa menangkap target taksa itu dengan lebih mudah. Nah, yang pertama yang sering digunakan adalah forceps ya di sini, atau kita bisa sebut dia sebagai pinset ya. Dengan pinset ini ada beraneka macam. Nah, tergantung nih ketika sampling itu ukuran, bentuk dan juga banyaknya itu tergantung. Kalau saya biasanya sampling itu biasa menggunakan yang tipe ini dan juga tipe ini. Jadi yang ujungnya itu runcing. Nah, tujuannya adalah karena spesifik taksa yang saya ambil itu akan lebih mudah dalam pengambilannya dengan menggunakan yang bentuk-bentuk yang seperti ini. Ada juga yang menggunakan yang tumpul, karena kalau menggunakan yang lancip nanti bisa merusak struktur dari target taksanya gitu. Nah, itu bergantung taksa yang mau diambil apa. Nah, tujuannya adalah for picking up animals gitu. Terus juga ada paintbrush. Jadi kalau kuas ya, kuas ya biasanya kuas yang untuk itu pewarna itu. Nah, itu bisa digunakan untuk dia itu kan tidak semuanya itu bisa kita pinset itu. Misal ukurannya terlalu kecil atau mungkin strukturnya terlalu lunak sehingga kalau kita pinset itu nanti strukturnya akan rusak, maka kita bisa sapu dia dengan menggunakan paintbrush ini gitu. Nah, disapu sehingga nanti bisa masuk ke botol sampel yang kita bawa. Nah, selain itu juga nanti
tidak hanya untuk menyapu tapi untuk menarik gitu. Jadi kalau kita basahi paintbrush ini, jadi kuas ini misal di bagian ininya ya, kuasnya ini dia rambut-rambutnya ini kita basahi dengan alkohol. Nah, itu kan punya daya rekat tuh. Ada apa namanya? Jadi animals itu akan melekat gitu ke dalam ini ujung dari kuas ini, sehingga nanti kita bisa masukkan ke dalam botol sampel yang berisi cairan gitu. Selanjutnya adalah gloves atau ya ini ya sarung tangan, jelas ini untuk protection karena beberapa kelompok invertebrate yang mungkin ya tergolong arthropod itu kan dia memiliki sting ya, dia memiliki sting atau dia poison. Jadi ada kemungkinan kita bisa iritan juga, bisa digigit juga, bisa di sting juga. Jadi beraneka macam ancamannya gitu. Kalau kita sudah paham dan kita sudah ahli sekali dalam bidang tersebut, kita bisa tahu sih, oh itu pasti punya sting. Misal ya, scorpion, dia pasti punya sting. Sedangkan kalau misal kelabang atau mungkin lipan, itu dia punya bites. Jadi kita tahu gitu. Sehingga kita tidak menggunakan gloves tapi menggunakan yang pinset. Misal seperti itu. Tapi kalau ada juga yang tidak tahu, nah kita bisa sedikit reduksi kemungkinan kita terkena hal-hal yang kurang diinginkan tersebut dengan menggunakan gloves yang memenuhi standar. Jadi gloves itu yang memenuhi standar biasanya ini ya terbuat dari dia itu kebal, bukan kebal sih, tapi dia tidak akan tertembus ketika ada bites maupun dari sting dari animals yang mau kita sampling gitu. Nah, tapi saya juga jarang sih menggunakan gloves yang standar ini. Setidaknya kita tahulah, kita pahami mana, dan saya juga jarang sih menangkap dengan langsung kecuali saya itu paham gitu kelompok taksa tersebut tidak berbahaya ketika ditangkap dengan menggunakan tangan yang dilapisi dengan gloves gitu. Karena untuk gloves yang sesuai standar juga cukup mahal. Nah, terus juga ada insect putter atau dia biasa disebut aspirator yang ini. Jadi untuk yang ini tujuannya adalah ketika spesimennya itu terlalu kecil, ketika di forceps itu sulit gitu karena ukurannya kecil. Ya, misal spiders yang ukurannya kecil atau misal kelompok lain seperti pseudoscorpion itu kan ukurannya kecil, apa collembola itu kan ukurannya mesofauna yang tergolongnya kecil sehingga kita tidak bisa forceps, dan ketika kita mau menggunakan paintbrush pun dia sulit karena pergerakannya cukup motil ya, sehingga kita bisa menggunakan aspirator ini. Dengan cara gimana ya? Dengan cara ini kan ada dua ujung yang inlet dan di sini adalah tempat kita untuk menghirupnya, ya menyedotnya bukan menghirup. Jadi ini kita arahkan ke target, lokasi di mana targetnya animals itu berada, sedangkan yang ini kita sedot sehingga nanti dia akan masuk ke sini animalsnya dan dia akan masuk ke dalam kontainer ini. Kenapa tidak bisa masuk itu animals tidak akan masuk ke sini? Kenapa? Karena di sini sudah ada penyaringnya gitu sehingga dia tidak akan bisa masuk ke mulut kita gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah vial. Nah, ini botol vial atau vial bottles atau sampling untuk botol sampel. Itu tujuannya adalah untuk mengkoleksi atau untuk mengumpulkan hewan-hewan yang sudah kita berhasil tangkap. Jadi misal kita menggunakan pinset, nah setelah itu kan kita harus masukkan dia ke tempat penyimpanan kan. Nah, itu kita simpan di vial botol. Gitu. Nah, ini ya beberapa alat yang biasa digunakan di sini. Sorry, ada sedikit tulisan harusnya tuh. Sorry, susah amat ini jadi tolos ini. Tools. Nah, itu ya teman-teman untuk peralatannya. Selanjutnya beberapa catatan penting berkaitan tentang hand searching. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan hand searching karena ini membutuhkan skill dan juga pengetahuan gitu. Jadi kadang orang tahu tetapi dia tidak handal dalam melakukan juga dia hasilnya kurang maksimal. Tapi ada juga orang yang pintar dalam menangkap dengan menggunakan hand searching tetapi karena pengetahuannya kurang jadi
bisa berbahaya gitu. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menghindari over collecting. Karena yang tujuan daripada penelitian itu kan sebenarnya adalah untuk gathering knowledge dan tujuan ultimate-nya itu adalah untuk conservation ya, untuk perlindungan gitu. Nah, kalau kita over collecting maknanya sama saja kita mendekatkan fauna-fauna yang kita teliti itu ke kepunahannya gitu. Nah, oleh karena itu, dalam hand searching itu upayakan kita mengkoleksi spesimen yang kita kelompokkan dalam satu spesies berdasarkan morfologinya itu jangan banyak-banyak. Ya, misal kalau seumpamanya dia nampak sama, ambillah saja dia maksimal kalau dalam beberapa referensi itu ada yang maksimal 5, ada yang 6 sampai 10. Kalau seumpamanya sudah yakin itu sama, ambillah 3 gitu. 3 saja maksimal atau 5 lah maksimal. Tapi kalau seumpamanya kita belum yakin kalau itu sama, itu boleh mengambil 6 sampai 10 individual. Semakin sedikit sampel yang kita ambil itu sebenarnya kan semakin baik. Tetapi karena untuk kepentingan identifikasi, kalau kita cuma ambil 1 atau 2, nanti yang satu rusak, ya tinggal 1 kan nanti kalau seumpamanya ada pembanding kita butuhkan kan tidak ada, maka sebisa mungkin mengambil 3 atau 5 gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita menggunakan forceps tadi ya, menggunakan yang tools yang ini. Nah, itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena potensi kita merusak body parts dari animals yang mau kita sampling itu tinggi gitu. Misal dalam hal ini arthropod. Jadi kalau arthropods itu punya bagian yang dia itu keras, lebih keras bagian tubuh tersebut dibandingkan bagian-bagian tubuh lainnya, yaitu ada di misal di torak ataupun di kepalotorak ya. Jadi bagian tersebut itu dia lebih keras. Nah, kalau seumpamanya kita ambil misal ya di bagian kanan ini kan dengan forceps yang ukurannya besar karena samplingnya juga terhadap animals yang besar ukurannya gitu. Jadi menyesuaikan. Nah, itu dia ambil di kepalotoraknya ini. Nih, kepalotoraknya di sini diambil karena dia lebih keras, tidak di abdomen. Karena kalau dia di abdomennya pasti dia rusak karena di sini lebih strukturnya itu lebih lembek dibandingkan yang di sini. Nah, bisa juga di bagian appendage-nya. Jadi appendage kalau tungkai. Nah, tungkainya itu ada yang tungkai yang sebagai kaki, ada yang tungkai sebagai ini misal ya sebagai capit gitu. Tapi kalau dicapit di scorpion kan memang keras tuh. Tapi belum tentu yang lainnya capitnya itu juga bisa diambil dengan forceps. Maka kita harus paham karakter dari animalsnya gitu. Sehingga nanti potensi kita mendapatkan spesimennya itu dalam kondisi yang utuh tidak rusak. Selanjutnya adalah vials bottles ya. Jadi botol-botol vial itu biasanya dia diisi dengan setengahnya, bagian setengahnya. Jadi misal seperti ini, bagian setengahnya itu diisi terlebih dahulu dengan solutions. Jadi specific solution yang tujuannya adalah untuk membunuh dan juga untuk preserve atau pengawetan spesimen. The commonly used is alcohol 70 until 100%. Jadi seperti yang saya lakukan itu saya menggunakan etanol atau alkohol 70 sampai biasanya 96% lah, nggak sampai absolut 100%. Itu kita gunakan tujuannya adalah untuk membunuh dan juga untuk melindungi spesimen dari kerusakan. Karena belum tentu kita sampling terus dalam waktu dekat kita idenkan nggak. Biasanya jenjang waktunya gitu, istirahat dulu, terus mungkin kebutuhan alat dipersiapkan dulu, terus itu butuh disortir dan lain sebagainya sehingga nanti waktu yang digunakan akan lama dan kemungkinan rusaknya itu tinggi. Nah, maka kita preserve sekalian dengan menggunakan itu solution for preserve and kill. Nah, setengahnya biasanya kalau saya sebelum sampling itu saya isi dulu setengah ya, kita isi setengah sehingga nanti ketika sampling di lapang itu kita tinggal masukkan saja. Misal saya menggunakan forceps terus saya menangkap lalu saya masukkan langsung ke dalam vial botol ini sehingga nanti dia otomatis akan mati dan juga terpreserve gitu. Nah, itu adalah tujuannya. Maka sebelum ke lapang diisi dulu itu botol setengahnya dengan
solution itu. Kenapa setengahnya? Kenapa tidak penuh? Ya kalau penuh nanti akan meluber gitu. Kalau semuanya kita masukkan kan volumenya nambah sehingga nanti akan meluber. Nah, biasanya sih setengah saja cukup. Nah, selanjutnya adalah use one vial for specimen from one collecting site. Jadi maksudnya adalah kita berupaya untuk menggunakan vial ya botol spesimen itu untuk satu site itu di botol yang sama. Jadi setiap sampel yang kita ambil dari site yang sama itu kita masukkan ke botol vial yang sama. Kenapa? Yaitu memudahkan kita. Nanti kalau sebabnya di vial yang berbeda, kita bingung dong, ini tadi saya sampling di site yang mana ya. Nah, kalau seumpamanya dia tidak membedakan antar site dan hanya inventory tanpa komparasi, itu tidak masalah. Tetapi kalau seumpamanya misal saya sampling di area A dengan karakteristik habitat A, di B dan C dan D, sedangkan saya tujuan dari penelitiannya adalah untuk compare. Nah, itu tidak bisa. Kita harus bisa menyediakan one vial for one site. Nah, tetapi di lapangan tentu akan cukup sulit juga. Kenapa? Karena kadang dalam satu sampling di satu site itu tidak cukup hanya untuk satu vial karena sudah terlalu penuh. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu, biasakan sebelum sampling itu kita bawa cadangan. Jadi, misal saya kasih kode lah, ini vial A untuk site A. Itu ada, saya bawa 3 biasanya, 3 botol vial. Jadi nanti ketika saya sampling di A, saya menggunakan botol vial yang ada kode A-nya gitu. Atau mungkin juga bisa dengan warna, tutupnya dibedakan, kan bisa juga. Misal dikasih apalah warna di bagian tutupnya itu lain, sehingga nanti ini sebagai simbol untuk lokasi yang berbeda, seperti itu. Itu untuk important notes for hand searching-nya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menstandarisasi, karena kita tahu ketika bagaimana kita membahasnya nanti itu harus dalam bayangan kita sebelum sampling gitu. Jadi misal ada komparasi, terus studi kita itu adalah studi tentang tema ekologi, itu pasti nanti harus ada standarisasinya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita bandingkan itu harus kita standarisasi. Kita tidak bisa membandingkan segala sesuatu tanpa adanya standarisasi yang jelas. Jadi misal kalau kita hand searching, bagaimana cara menstandarisasinya? Caranya adalah yang pertama, to standardize captures, the effort used. Jadi jumlah effort yang kita lakukan dalam setiap sampling site-nya itu harus sama. Jadi misal the number of researchers-nya. Jadi misal dalam suatu penelitian kita membentuk tim. Nah, ketika satu site itu dikoleksi oleh 3 orang, maka 3 orang tersebut harus mengkoleksi di area-area lain yang juga menjadi site penelitian kita. Nah, jumlahnya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dan orangnya diupayakan adalah orang yang sama. Karena itu bisa nanti berbeda orang, berbeda persepsi. Nah, itu harus diperhatikan. Itu adalah salah satu cara standardize yang paling mudah. Yang selanjutnya adalah time employed for a sampler. Jadi, batas waktu juga harus kita standarisasi. Misal di site A kita melakukan sampling 15 menit. Di lokasi B pun sama, di C juga sama, tidak boleh lebih ataupun kurang. Nah, should be kept constant at different sites. Jadi semuanya harus konstan sehingga nanti datanya bisa dikomparasikan. Nah, selanjutnya adalah if we want to predict invertebrate density, nah ini urusannya lain. Kalau seumpamanya kita mau mencari suatu densitas, maka kita perlu selain jumlah individu, tentu kita harus tahu luasan area. Nah, bagaimana kita bisa memprediksinya adalah caranya kita bisa mengcombine dengan quadrat plot, seperti yang kita lakukan untuk analisis vegetasi. Tetapi quadrat plots yang digunakan untuk animals itu agak berbeda. Jadi misal contohnya adalah seperti ini nih. Tergantung juga luasan dari plotsnya, dia bergantung, terserah. Karena tidak ada, kalau di analisis vegetasi itu kan kita bedakan ukuran berdasarkan fase pertumbuhan. Nah, kalau seumpamanya di animals kan kita anggap dia itu sama gitu. Jadi fase pertumbuhannya adalah kita anggap semuanya sama. Jadi kita menggunakan plot dengan ukuran yang seragam. Jadi misal plot ukurannya 1 meter kali 1 meter, yang lainnya juga 1 kali 1, tergantung ulangan dan site-nya atau stasionya. Nah,
kita buat plot ini sebagai batas kita samplingnya. Jadi nanti kalau seumpamanya kita sudah buat plot seperti ini, area sampling yang kita cakup hanya yang di dalam plot saja gitu. Jadi animals yang kita tangkap hanya yang dia berada di dalam plot. Nah, sehingga nanti kan kita bisa tahu nih jumlah individu yang kita dapat di setiap plot, terus luasan plotnya nanti kita bisa cari density-nya. Selanjutnya adalah it is worthwhile nih. Katanya ini sesuatu yang sangat penting atau mungkin sesuatu yang harus dilakukan, yang dia itu ensuring. Jadi dia itu harus memastikan nih, harus dipastikan semua partisipan dalam tim sampling kita itu harus terlatih gitu, harus terlatih sebelum kita itu melakukan recording data. Jadi maksudnya di sini adalah ini salah satu cara untuk standarisasi bagaimana skill harus disamakan antar observer gitu. Karena apa? Karena berbeda skill akan memperoleh berbeda data. Nah, itu saya sudah pastikan karena saya juga sudah sering kali ke lapang dengan beraneka macam skill dari seseorang sehingga saya paham. Ada orang itu yang teliti, dia bisa melihat gitu kan bahwa itu ada animals-nya, tapi ada orang yang escape saja gitu. Skip gitu. Jadi itu harus terstandarisasi dengan cara pelatihan. Jadi setiap orang yang tergabung dalam tim harus melalui pelatihan yang sama sehingga persepsi dari mereka juga sama. Gitu. Karena ternyata ini tujuannya adalah to avoid an increase in invertebrate number found as the researcher skill improve. Jadi kecenderungan orang-orang yang sudah terlatih itu akan mendapatkan hasil sampel yang jauh lebih banyak itu dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Karena ini benar-benar skill sekali sih untuk pertama adalah membedakan apakah itu memang animals atau bukan, animals target atau bukan. Kadang ada yang teliti, ada yang tidak tadi. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menangkapnya. Cara menangkapnya itu kan juga ada juga yang dia handal gitu dalam menangkap animals, tapi ada juga yang kadang takut ya, kadang mengambilnya tidak tepat dan lain sebagainya. Maka perlu distandarisasi dengan pelatihan yang sama sehingga persepsinya ada dan skillnya sama. Oke, itu adalah hand searching, bagaimana kita mengoleksi secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke metode yang sampling indirect sampling methods. Masuk dalam kategori ini adalah pitfall traps. Nah, pitfall traps mungkin sudah dipelajari sebelumnya atau dari rekan-rekan sudah tahu apa itu pitfall traps. Intinya bahwa pitfall trap ini merupakan salah satu teknik sampling yang sangat umum, yang paling umum digunakan untuk collecting surface active invertebrates. Jadi ini sangat umum sekali dan bahkan hampir setiap biota tanah itu teknik samplingnya mayoritas yang paling sering digunakan adalah ini. Di jurnal-jurnal pun sangat banyak sekali teknik samplingnya menggunakan pitfall trap ini. Nah, apa itu pitfall trap? Intinya bahwa itu adalah suatu containers, ya cup lah ya, cup atau containers atau botol yang dia itu ditanam di tanah sehingga permukaan daripada kontainernya itu dia sejajar dengan permukaan tanah. Nah, itu the moat is level with the ground surface. Jadi intinya dibuat selevel dengan permukaan tanah yang tujuannya nanti dia yang bergerak di permukaan tanah ini dia bisa jatuh gitu. Nah, containers are commonly made of plastic, glass, or metal. Jadi intinya kontainernya itu bisa terbuat dari apapun. Prinsipnya adalah semakin licin dia maka semakin bagus. Kenapa? Karena nanti ada organisme yang masuk ke sini itu tidak bisa naik lagi ke atas kalau permukaannya dia kasar dan dia bisa dipanjat itu maka kita kemungkinan untuk kehilangan sampel tinggi. Maka dibuatnya seringkali lebih seringnya itu ini dengan plastik gitu, plastik atau gelas. Nah, karena lebih murah dan juga lebih mudah untuk ditemui daripada yang metal gitu. Tapi ada juga sih yang metal banyak. Nah, tergantung kemampuan saja dan keberadaan dia yang dipakai apa. Terus juga animals moving across the ground surface fall into the trap and are prevented from escape by the hull of the containers. Jadi intinya bahwa ketika nanti ada
animals yang active animals di surface di sini, terus dia jatuh, maka dia tidak akan bisa naik karena dia terhalang oleh dinding daripada containers yang licin. Terus pitfall traps has been used to sample a wide variety of invertebrates groups. Nah, di sini dia sangat banyak sekali ya. Pitfall trap itu bisa digunakan di invertebrate itu banyak sekali, mulai dari golongan arthropod seperti spiders, mite, beetles, terus juga ada springtails, centipedes, millipedes, itu kan sudah tergolong myriapoda. Di sini ada krustase, woodlice, terus juga ants itu kan termasuk insekta. Jadi bisa untuk insekta, bisa untuk arachnid, bisa untuk myriapoda dan sebagainya, banyak sekali. Dan pitfall trap juga seringkali digunakan untuk vertebrate. Jadi ada beberapa penelitian dengan menggunakan pitfall trap ini, dia meneliti tentang reptil dan juga amfibi. Bisa juga menggunakan ini. Nah, cara dasar untuk mengeset atau memasang pitfall traps itu intinya ya sangat mudah lah ya. Intinya prinsipnya adalah kita sediakan botol dan botolnya itu terstandarisasi. Jadi kita harus ukur tuh luasan mulutnya itu dia diameternya berapa, itu semuanya harus sama di antara pitfall trap yang kita gunakan. Terus ukurannya sangat beragam tergantung dari target taksa yang mau kita ambil. Kalau misal kolembola ya karena ukurannya kecil ya, itu kita bisa menggunakan ukuran diameter yang lebih kecil, misal 5 cm atau di bawah itu. Tapi kalau seumpamanya target taksanya besar, serangga-serangga yang besar atau mungkin mau menyasar misal ya amfibi dan sebagainya ya harus besar. Bisa jadi sebesar ember gitu. Tergantung ukuran taksa yang mau ditarget. Pertama dig ya, di ini digali, terus nanti diambil tanahnya, dipasang sehingga nanti seperti ini sampai permukaan dari pitfall trap ini nanti sejajar gitu. Harus sejajar karena ketika tidak sejajar itu sulit untuk mendapatkan sampel. Kalau seumpamanya terlalu terangkat naik, maka sampelnya akan menabrak dan dia akan pergi. Tapi kalau seumpamanya dia terlalu ke dalam, tidak selevel, nanti akan sulit untuk diambil dan kemungkinan untuk debris masuk itu tinggi. Gitu sebisa mungkin seperti itu. Nah, lalu berapa lama? Ya nanti bisa dibaca sendiri ya di sini bagaimana cara untuk memasangnya. Tapi yang jelas seperti itu. Dan bagaimana soal waktu ini, time for leaving the pitfall traps is vary. Jadi sangat beragam, terutama di kondisi-kondisi habitat tertentu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa a fortnight, jadi 2 minggu ya, 2 minggu is a commonly used period for leaving traps between collections. Although, nah di sini ada although-nya. Nah, in very wet or very dry habitats, this time should be reduced. Jadi ketika kita mengaplikasikannya di lingkungan yang terlalu lembab dan juga terlalu kering, itu biasanya waktunya itu tidak akan selama itu. Gitu. Kenapa ya? Karena konsekuensinya banyak. Misal di kondisi seperti itu, animals-nya itu bisa cepat mati. Misal kalau kita butuh live specimen, itu dia bisa cepat mati. Kalau seumpamanya pun kita tidak membutuhkan live specimen, tapi kalau kondisinya itu terlalu lama dan di lingkungan yang wet ataupun dry, itu kemungkinan nanti alkohol yang kita gunakan sebagai pengawetnya itu kering, dan juga bisa jadi kalau terlalu wet nanti air masuk gitu atau terdilut. Jadi resikonya tinggi. Sehingga biasanya kalau saya menggunakan ini di dalam gua itu maksimal saya pernah mencobanya 2 hari itu 2 kali 24 jam itu cukup. Jadi maksudnya dari alkoholnya masih, terus juga spesimen yang diperoleh cukup baik atau sudah cukup banyak gitu. Nah, tetapi ada juga yang mengaplikasikannya 4 hari dan several researchers only apply it for 1 until 7 days in humid and arid habitats. Jadi sangat beragam. Tergantung nanti kalau seumpamanya kalian ngacu mau penelitian, saya harus meninggalkannya berapa lama ya. Yang penting ada yang diacu saja gitu. Cari jurnal, terus mereka meninggalkannya berapa lama, nah itu kalian bisa contoh. Terus selanjutnya mengenai pitfall traps dengan tujuan yang beraneka macam. Jadi pitfall traps itu ada berbagai macam karena tujuannya beraneka macam gitu. Nah, 3 basic approaches to using pitfall traps. Jadi ada 3 pendekatan dasar yang digunakan ketika kita mengaplikasikan pitfall trap.
Yang pertama adalah pitfall trap yang digunakan untuk menangkap animal secara random atau ketidaksengajaan. Jadi prinsip ketidaksengajaan ini intinya bahwa animals accidentally fall into the trap. Jadi tidak ada daya tarik apapun yang kita sertakan dalam pitfall trap kita, sehingga animals itu seharusnya lewat situ ya sudah jatuh saja gitu tanpa ada tertarik dengan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah traps that are used in conjunction with barriers. Jadi ada beberapa pitfall trap yang diaplikasikan dengan drift ya, dengan barriers yang tujuannya adalah untuk mengarahkan animals sehingga dia menuju ke arah traps-nya. Gitu. Jadi nanti itu sebagai lintasan gitu, mempermudah animals untuk masuk ke dalam, mengarahkannya ke traps. Selanjutnya adalah traps with baits. Nah, traps with baits. Jadi baits itu kan dia atraktan atau dia itu umpan gitu. Jadi ada pitfall trap yang dipasang umpan sehingga animals yang datang itu adalah animals yang tertarik terhadap umpan yang kita pasang di traps kita. Nah itu, jadi bedanya traps yang accidentally yang pertama ini dengan yang ketiga itu adalah ada tidaknya atraktan atau kita sebut sebagai baits atau umpan gitu. Nah ini adalah 3 pendekatannya sehingga nanti tujuan daripada ini juga hasilnya akan beraneka macam nih bergantung dengan trap yang kita pasang. Nah ada 3 tipe dari pitfall trap. Yang pertama adalah dry pitfall traps, yang kedua adalah wet pitfall traps dan baited pitfall traps. Perbedaan mendasarnya adalah kalau dari kata dasarnya dry, wet, baited berarti kalau dry itu dia kering, ya ini lembab dan ini juga ada umpannya gitu. Karena tujuannya juga beraneka macam, bergantung research question yang ingin kita answer. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama adalah dry pitfall traps itu adalah maksudnya pitfall trap without any solution atau liquid inside the container. Jadi kering gitu aja. Jadi kita pasang, tidak kita kasih cairan apapun dan kita biarkan kering seperti ini. Commonly used to collect reptiles or amphibians, sometimes also used for collecting invertebrates. Nah gitu. Jadi ini banyak digunakan untuk reptil sama amphibian, tetapi banyak juga dengan tujuan gathering invertebrates. The opening are covered by a slight raised ini ya lid or other object to keep out predators. Jadi intinya dia ditutup gitu aja. Jadi lid itu kan penutup. Jadi slight raised lid, jadi dia agak timbul penutupnya sehingga nanti dia bisa menutupi di sini agak celah yang cukup. Nah, tujuannya adalah untuk keep out predators dan juga dia melindungi animals yang sudah masuk ke dalam trap ini, dia terlindungi dari overheated atau drowned. Jadi air yang masuk itu bisa terhalangi sehingga tidak masuk ke sini. Kalau hujan, kalau seumpamanya dia terlalu panas, maka animals yang sudah masuk ini dia terlindungi sehingga tidak kepanasan gitu. Nah, selain juga dia menggunakan yang ini ya, lid ini, ada juga yang dia itu tidak menggunakan lid tetapi dia menggunakan ini. Nih, jadi dia menggunakan place litter inside the container. Jadi dia menggunakan litter atau debris. Jadi sampah ataupun sersah lah masukkan ke dalam ini sehingga nanti animals yang masuk ke sini bisa berlindung di bawah sini. Nah, it works well if we need live specimen. Jadi ini pitfall trap tipe ini akan sangat cocok ketika kita membutuhkan spesimen dalam kondisi hidup. Ya misal kita studinya itu membutuhkan animals yang hidup. Mungkin untuk studi behavior atau mungkin fisiologi itu kan kadang membutuhkan live specimen. Nah, dry pitfall traps, nah di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu jelas dia simple dan cheap karena tidak membutuhkan cairan apapun, have no moving parts, jadi tidak memiliki bagian-bagian yang bergerak. Misal cairan itu kan kalau seumpamanya kena getaran juga bergerak. Dan do not kill the trapped animals. Jadi live specimen tadi collect large number of animals dan juga safe for operator. Jadi karena dia tidak memiliki solutions, jadi tidak ada atraktan maupun tidak ada repelan. Jadi beberapa kelompok taksa tertentu itu tuh kadang bisa tuh dia mencium
alkohol misal ataupun solution yang kita gunakan sehingga dia tidak akan ke sana. Tetapi dengan dry pitfall ini dia tidak masalah ya, jadi bisa collect large number of animals. Safe for operator karena tidak menggunakan solution yang kadang menyebabkan iritan ataupun berbahaya, jadi safe. Dia intinya safe untuk operatornya, dia aman. Nah, tetapi punya disadvantages-nya itu adalah non-selective, jadi dia bisa masuk bahkan non-target spesies, misal vertebrate itu juga bisa masuk juga ke trap itu gitu. Terus dia juga do not prevent trapped animal from killing each other. Nah, di sini ketika ada spesimen yang masuk, terus dia kebetulan di rantai makanan itu sebagai prey and predator, maka ketika dia masuk ya kita risiko kehilangannya tinggi. Kenapa? Karena keduanya hidup dan yang predator pasti makan ke prey-nya gitu. Jadi kita kehilangan spesimennya tinggi. Required deactivating, jadi ketika kita membutuhkan live specimen dan kita menggunakan dry pitfall trap ini, kita harus deactivatingnya itu frequently, jadi lebih sering dibandingkan yang nanti wet ataupun yang baited. Jadi lebih sering kita harus cek gitu. Dan kita ambil, mungkin ya kita ambil spesimennya, kita ambil dulu terus kita activating lagi atau kita pasang lagi gitu. Nah, ini adalah dry pitfall trap. Selanjutnya adalah wet pitfall trap. Nah, perbedaannya adalah kalau dry itu kita tidak menggunakan solution, kalau seumpamanya yang wet ini kita menggunakan specific solution untuk trap, kill, and preserve. Nah, solutionnya apa saja? Nah, ini ada several common liquid atau solution yang biasa digunakan dengan tujuan yang berlainan gitu. Jadi ada tujuan-tujuan spesifik dari penggunaan solution tersebut dan seringkali dia dikombinasikan, tidak single solution only. Nah, yang pertama adalah formalin, ya biasa digunakan itu adalah 5%, tujuannya adalah untuk kill and preserve. Nah, selanjutnya adalah alkohol, 70-100% kill and preserve. Selanjutnya glycerol, 5-10%. Nah, ini tujuannya adalah suppress evaporation. Jadi, dia menekan laju evaporasi. Kan kalau sebelumnya kita menggunakan alkohol, itu kan evaporasinya cukup tinggi. Nah, itu bisa kita tekan dengan evaporasi, dengan suppress evaporation dengan glycerol ini. Dan juga untuk keep specimen flexible. Jadi glycerol itu kan golongan-golongan minyak ya. Jadi dia bisa membuat struktur tubuh dari spesimen itu dia lebih fleksibel, tidak kaku gitu. Nah, itu adalah tujuan digunakannya glycerol. Biasanya saya sering menggunakan alkohol glycerol secara simultan gitu. Dengan perbandingan tentu alkoholnya jauh lebih tinggi dibandingkan glycerol. Nah, selanjutnya antifreeze. Biasanya ya bentuknya adalah etilen glikol ataupun propilen glikol 25-100%. Ini adalah untuk pitfall trap yang dia itu aplikasinya lama atau ditinggalnya dalam waktu yang lama. Nah, misal pitfall trap yang ditinggalkan lebih dari 1 minggu atau di lokasi-lokasi yang dia itu rawan terkena air hujan gitu. Jadi air hujannya itu masuk ke dalam trap ini, itu biasa menggunakan 70% ini dari etilen glikol ataupun propilen glikol. Nah, selanjutnya deterjen. Nah, seringkali kan digunakan deterjen tujuannya adalah untuk break the surface tension. Jadi surface tension itu memungkinkan animals yang masuk ke trap itu dia tidak tenggelam gitu. Jadi dia seperti Naruto aja, dia bisa berjalan di atas cairan gitu, di atas air ataupun di atas solutionnya. Nah, ketika menggunakan deterjen itu akan mengurangi tekanan permukaan, tegangan permukaan dari air sehingga nanti animalsnya bisa tenggelam gitu. Nah, hati-hatinya ini ada catatnya, some animals may be attracted or repulsed by particular solution or even different concentration of the same solution, and so this should be kept as constant as possible between sites and across sampling periods. Intinya bahwa ada beberapa animals seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu dia teratraksi atau dia itu tertarik terhadap suatu zat kimia tertentu yang kita gunakan di antara ini, dan ada juga yang justru dia itu tidak menyukai zat kimia yang kita gunakan, sehingga dalam praktek pitfall trap nanti itu kita sebisa mungkin kalau seumpamanya menggunakan lebih dari
satu pitfall trap itu semuanya seragam. Misal yang satu menggunakan alkohol 70%, yang lainnya juga harus 70%. Karena bahkan tidak hanya jenis dari zat kimianya, tetapi konsentrasinya pun juga sangat berpengaruh. Kalau semuanya 70, semuanya juga harus 170, semuanya harus 70. Satu menggunakan 96, semuanya 96. Jadi adil gitu. Itu untuk mengurangi terjadinya potensi atraktan dan juga repelan dari suatu zat kimia, jenis munya maupun konsentrasinya. Yang terakhir tadi adalah pitfall trap yang ada umpannya atau baited pitfall traps. Nah, traps yang ini adalah sebenarnya itu adalah wet pitfall trap, tetapi kita tambahkan senyawa ataupun zat-zat yang memiliki bau atau volatilnya itu tinggi itu sebagai atraktan. Jadi sebagai umpannya gitu. Jadi ini kan misal ya, ini pitfall trap yang tadi ya, yang wet pitfall trap itu ditambahkan di tengahnya ini, itu di dalamnya ada umpannya gitu. Umpannya apa ya, beraneka macam, tergantung spesifik taksa yang mau kita attract, ya kita mau tarik gitu. Bisa dengan kotoran, misal beetles atau coleoptera itu kan suka dengan yang seperti ini, yang kotoran-kotoran atau dung ini. Bisa cat food, bisa carrion atau bangkai kan, terus bisa smelly cheese. Nah, misal kolembola itu dia tertarik dengan smelly cheese. Dan beraneka macam gitu. Kita tergantung taksa kita spesifiknya mau apa. Ya, kelompok mana yang mau kita target dan kita cari referensinya. Biasanya dia menggunakan bait apa gitu. Nah, itu yang kita refer. Ya, kita adaptasikan ataupun kita aplikasikan ke teknik sampling kita. Nah, biasanya yang tertarik seperti itu nanti kecenderungannya di sini akan tertangkapnya lebih banyak dibandingkan yang secara umum, karena ada juga yang tidak tertarik dengan bait yang kita pasang tetapi dia ikut masuk gitu. Yaitu berarti yang tidak sengaja saja masuk, tetapi umumnya itu yang masuk ke dalam baited pitfall trap ini banyak dari spesifik taksa. In either case, the bait can be placed in the center of the trap. Nah, in such a way, it doesn't end up in the liquid. Jadi intinya adalah kita place di bagian tengah dari pitfall trap ini, ya, baitnya, dengan catatan kita tidak menyatukannya dengan liquid yang ada di tengah. Jadi tidak boleh campur gitu. Kalau campur ya dia bisa dia bisa larut di sini gitu. Jadi kita pisahkan dengan cara membuat barrier. Nah, barriernya itu bisa dengan cara seperti ini. Yang pernah saya buat adalah yang ini nih. Dan tapi ada juga yang dengan cara yang seperti ini. Ya, tergantung. Silahkan mana yang paling mudah. Jadi ini kan tinggal ada dua vial ya, vial yang berukuran besar, terus vial yang berukuran kecil. Saya lem di bagian tengah, terus saya masukkan di dungnya di bagian tengah. Sedangkan ini dengan menggunakan seperti apa ya? Ini tuh seperti ya pokoknya bagaimana caranya dia bisa handle ya. Ada misal kawat atau misal menggunakan sapu lidi itu bisa. Terus yang penting dia bisa handle baitnya itu di tengah dan tidak campur dengan solution yang kita gunakan. Nah, di sini it works if we need specific group of taxa. Jadi misal ada kita collection Coleoptera dengan menggunakan dung, itu kan spesifik taxa. Jadi dia akan lebih mudah tertarik dengan hal-hal yang dia suka gitu. Nah, kita tinggal cari apa bait yang tepat. Nah, untuk aplikasinya bisa pitfall trap itu dia diaplikasikan ya pitfall trap saja gitu tanpa ada modifikasi. Tapi ada juga modifikasi pitfall trap yang dia menggunakan drip fence. Jadi drip fence itu adalah mengarahkan, tujuannya adalah untuk mengarahkan daripada sampel atau animals itu menuju ke arah trap yang kita buat gitu. Nah, pitfall traps may be linked using barriers or fences. Jadi intinya misal di sini ada pitfall trap satu, di sini pitfall trap yang lainnya kita pasang sehingga dia terlink antara satu dengan barrier-nya gitu. Ada juga yang tidak terlink tetapi dia menggunakan barrier seperti ini misal. Ini kan pitfall trap-nya di sini dia menggunakan barrier seperti ini atau drip fences seperti ini. Nah, dengan ini kan pemasangan seperti ini nih.
Jadi tujuannya nanti kalau animals dia bergerak ke sini, itu dia akan mengikuti terus masuk ke dalam trapnya. Ada juga yang dipasangnya seperti ini, jadi X. Jadi kalau ini dia tidak cross, tetapi kalau yang ini cross nih. Jadi dia melewati atau menyeberang dari pitfall-nya, kalau yang ini dia tidak menyeberang. Nah, yang penting adalah tujuannya mempermudah atau mengarahkan animals-nya itu masuk ke trap-nya itu jauh lebih mudah dengan menggunakan drift fences ini. Nah, ada beberapa drift fences yang seperti ini ya. Ada juga dengan tujuan research question-nya itu bermaneka macam. Misal ada yang mau dari ini ya, contohnya itu adalah double arrays of such barrier can be used to surround a resource. Jadi misal seperti ini. Di sini adalah adanya atraktan. Misal di suatu lingkungan itu ditemukan kotoran. Nah, aplikasinya itu adalah fences-nya itu adalah di sini pitfall trap 4 ya, terus di sini ada fences-nya, ada barrier-nya, sehingga dari sini itu dia tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar ke arah sana. Nah, sedangkan di bagian luar juga dibuat pitfall trap lagi jumlah 4, terus ada barrier juga, sehingga dalam kasus yang seperti ini animals yang mau keluar dari area sumber dungnya itu akan masuk ke sini, dan dia yang mau masuk atau mengarah ke arah dungnya itu dia tertangkapnya di sini gitu, sehingga nanti kita bisa komparasikan taksanya. Oh, ternyata yang mau keluar dari dungnya itu adalah spesies apa saja, terus yang mau masuk ke dungnya itu spesies apa saja gitu. Nah, arrows indicate the direction of animal movement. Animal captured in the outer traps are mainly those moving toward the resource. Jadi ketika yang tertangkap di sini, maka otomatis animalsnya itu kecenderungan tertarik ya, dia mau mendekat ke resource-nya ini. Nah, resource-nya apa ya? Macam-macam. Misal bisa dung tadi, bisa dengan menggunakan bait yang lain, bisa saja struktur seperti di situ misal ada balok kayu, bisa batuan dan sebagainya. Nah, ada juga yang bentuk hard traps. Nah, edge trap ini itu tujuannya adalah from different direction. Nah, di some author refer to edge traps in pitfall traps design. Barriers are made in the shape of a letter H from metal or plastic length. Jadi spesifikasinya dengan menggunakan seperti ini. Yang intinya adalah dia ditanam di dalam ini ya 3 cm masuk bagiannya dari barrier itu masuk 3 cm ke dalam tanah, dan selebihnya itu dia timbul di atas sehingga nanti bisa menjadi barrier. Nah, tujuannya adalah this variation can be used to assess the possible direction of movement between areas. Nah, animals caught in the two traps at the top of the edge should be kept separate from those caught in the traps at the bottom when the collection is taken away for identification. Jadi intinya adalah ini mau membedakan saja apakah area di sini dan area di sini itu spesies composition ataupun abundance-nya itu berbeda gitu. Jadi di sini kita sajikan barrier. Nah, di sini juga ada barrier, sehingga di sini ada pitfall trap yang terhalang barrier ini. Sehingga nanti dari area sini akan masuk ke sini, dari area sini masuk ke sini. Kalau kita mau compare keduanya kan nanti kita tinggal hasil identifikasi dari sini, kita compare dengan hasil identifikasi di sini, dan tidak boleh dicampur. Kalau seumpamanya mau kita compare, kalau semuanya kita satukan ya kita tidak bisa mengcompare. Nah, itu adalah tujuan dari edge trap. Nah, itu secara umum jenis-jenis dari pitfall trap dan bagaimana cara apply-nya. Ya, bisa dengan free dari tidak menggunakan defenses, ada yang menggunakan defenses, ada yang menggunakan atraktan, ada yang tidak, ada yang menggunakan cairan, ada yang tidak. Nah, terlepas dari itu semua, ada standarisasi yang harus kita acu. Jadi intinya ketika kita melakukan pitfall trapping untuk ecological studies itu harus ada standarisasi. Yang pertama, standarisasi yang bisa kita gunakan adalah jumlah dari
pitfall trap yang kita gunakan. Misal di site A, site B, jumlahnya masing-masing 5, ya harus 5 semua. Dan juga jarak. Misal jarak satu pitfall dengan pitfall yang lain, misal dengan menggunakan line transact seperti ini, itu bisa antar trap itu kita jaraknya itu konstan. Misal 2 meter kayak, 1 meter kayak, dan sebagainya, bergantung area yang cakupan area yang kita teliti. Terus set and collect the traps on the same day across all sites. Jadi harus sama, harinya itu harus sama. Jadi misal kita koleksinya itu mau kita komparasikan, kita koleksi di site A, B, C, D itu, kita harus set dan mengambilnya itu di hari yang sama, tidak boleh di hari yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah set the same living duration for each trap. Jadi waktu ditinggalnya trap itu juga harus sama. Tidak boleh yang satu itu 24 jam, yang satunya 48 jam. Karena akan berbeda nanti urusannya. Jumlahnya juga akan lain, bisa kurang bisa lebih gitu, tergantung. Jadi maka kita kalau mau komparasikan kita harus sama, baik itu jumlah, baik itu harinya, baik itu durationnya. Nah, yang terpenting juga adalah the same size and type of vial bottle juga harus distandarisasi. Jadi jumlahnya sama, terus waktunya sama, harinya sama, periodenya samplingnya sama, terus juga ukuran dari pitfall trapnya juga harus sama, dan juga jenis daripada botol vial yang digunakan juga harus sama. Kalau semuanya kaca ya semuanya kaca, kalau semuanya plastik ya semuanya plastik, seperti itu. Nah, itu adalah cara bagaimana standarisasi pitfall trap sehingga data yang kita gunakan itu akan bunyi, dalam tanda kutip ya, akan bisa kita bahas secara ecological study dan juga comparable. Nah, the last discussion itu adalah about caution-nya. Jadi perhatiannya dalam aplikasi pitfall trap. Karena kita melibatkan senyawa ataupun solution yang mungkin dia bersifat bahaya, ya, beracun ataupun iritan. Nah, all chemicals should be handled with care. Formalin and ethylene glycol are especially problematic since they are skin irritant. Jadi formalin, ethylene glycol itu dia memiliki sifat yang iritan. Jadi kalau kena kulit bisa terjadi iritasi, dan oleh karena itu saya juga jarang menggunakan formalin dan ethylene glycol. Saya lebih senang menggunakan alkohol saja, gitu, dan gliserol. Nah, oleh karena itu, ini terlepas dari kalau seumpamanya kena mata, kena terminum, itu kan itu di luar konteks ini ya. Jadi jangan sampai lah zat-zat kimia yang seperti itu sampai kejadian masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya adalah wear waterproof gloves when filling or emptying traps and consider using protective glasses and having a portable as was available. Jadi intinya sebisa mungkin kita menggunakan pelindung tangan, ya, tubuh itu semua terlindungi. Ditambah tangan itu menggunakan gloves sehingga nanti ketika mengisi ataupun mengosongkan zat kimia, traps dengan zat kimia itu tadi, itu bisa menggunakan pelindung gitu. Dan juga kalau memungkinkan menggunakan kacamata, tapi saya jarang menggunakan kacamata. Dan having portable as was available. Jadi obat mata tetes itu loh, itu sebisa mungkin kita punya. Jadi kalau semuanya nanti ada perih gitu, kita bisa tetes dengan obat mata tersebut. Jadi terlepas dari itu kita harus memahami. Intinya dari sini kita harus paham bahwa sebelum kita menggunakan suatu zat kimia tertentu untuk pitfall trapping, itu langkah lebih baiknya dan sepertinya harus kita kenali dulu senyawa-senyawa atau zat kimia yang akan kita gunakan. Sehingga kita akan lebih berhati-hati ketika kita tahu risiko daripada penggunaan itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah remember clearly where we place all the pitfall traps. At the end of this study, make sure to collect all traps as they could carry on collecting animals for some time after they have been forgotten. Jadi intinya gini, ketika kita mengaplikasikan atau memasang pitfall trap, kita harus ingat betul di mana kita memasangnya. Jangan sampai kita lupa untuk tidak mengambil pitfall trap yang kita pasang. Kenapa? Karena ketika kita lupa untuk meninggalkannya, itu dia akan terus-terusan mengambil organismenya bisa berjatuhan ke situ, dan itu dalam konteks ekologi sangat berbahaya. Karena urusan konservasi bisa terabaikan daripada niatan yang baik bisa berujung ke
yang tidak baik gitu. Jadi pastikan, makanya ada standarisasi itu selain untuk nanti bisa dibahas secara ecological itu dia bisa comparable, bisa bunyi, dan juga itu membantu kita sebenarnya. Jadi nanti kalau semuanya di site A 5, di site B 5, itu berarti saya harus menemukan kembali 5 pitfall trap yang saya pasang. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal, karena nanti tertinggalnya itu bisa berakhir fatal gitu untuk kelestarian yang seharusnya kita conserve, tetapi malah kita dekatkan dia ke kepunahan gitu. Baik, itu teman-teman untuk bahasan mengenai ground active animal sampling ya, dalam hal ini invertebrate. Nah, itu bisa dengan menggunakan hand searching dan juga bisa menggunakan pitfall dengan segala macam bentuk dan macamnya gitu. Bergantung dari tujuan daripada spesifik taksa yang kita target dan juga tujuan dari riset yang kita gunakan, yang akan kita jawab gitu, research question-nya. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Kita akhiri untuk video ini. Akhirul kalam, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.